Halo semuanya, kita bisa melihat betapa Tuhan kita Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dalam Kejadian 1-9 kita melihat bahwa manusia yang diciptakan oleh Tuhan, dikasihi, dihargai, ternyata manusia memberontak melawan Tuhan. Tapi Tuhan kasih kesempatan kedua pada manusia. Ketika Tuhan melihat bumi sudah menjalani sebuah kehidupan yang sangat rusak, maka Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh bahwa Nabi Nuh diberi kesempatan kedua untuk membangun kembali peradaban manusia. Manakala manusia yang lain yang menolak untuk naik ke bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh akan dimusnahkan oleh air bah. Terjadi setelah Nuh berkhotbah selama 120 tahun, tidak ada seorang pun yang mau bertobat. Mereka semua menjalani hidup yang sangat rusak sehingga mereka dimusnahkan. Nuh dan keluarganya naik ke kapal besar bahtera yang dibuat. Kemudian setelah kurang lebih 1 tahun, banjir sudah surut, Nuh keluar dari bahtera itu bersama dengan keluarganya. Kesempatan kedua Tuhan berikan agar peradaban manusia dibangun kembali dan mereka menjadi umat yang berbakti kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ya, ada sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang bernama Nimrod yang memberontak melawan Tuhan. Siapakah Nimrod? Kejadian 10 ayat 8 berkata, Kush memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Nimrod ini dikatakan seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Dia mendirikan beberapa kerajaan, salah satunya Babel. Anda pasti tahu kerajaan ini. Nah, saudara sekalian, kita melihat Nuh memimpin anak-anaknya, cucu-cucunya di muka bumi ini sebagai wakil Allah. Nantinya harus digantikan anak sulung yang bernama Sem. Tetapi kita melihat ya keponakan Sem, ya anak dari adiknya Sem yang bernama Ham, anak itu bernama Nimrod. Uniknya, nama Nimrod ini artinya si pemberontak. Jadi Nimrod itu artinya si pemberontak itu. Nah, dikatakan apa? Dia ini orang yang berkuasa di bumi. Dia menolak dipimpin oleh Tuhan, menolak dipimpin oleh Sem, ya, menolak dipimpin oleh Nuh. Dia mendirikan kerajaan sendiri yang benar-benar di luar Tuhan, di luar garis kerajaan Allah. Apa yang terjadi? Dia mendirikan Menara Babel. Dan kita melihat dalam pasal berikutnya, di Babel ini Nimrod memimpin manusia untuk apa? Menolak perintah Tuhan untuk menyebar memenuhi bumi. Mereka membangun menara agar nggak terserak, agar nggak tersebar. Tindakan yang terang-terangan melawan Tuhan. Saudara sekalian, kita melihat bahwa manusia ini demikian jahat. Ya, Nimrod ini bukan orang yang gagah perkasa sebenarnya. Meskipun dia hebat, gagah perkasa itu artinya macam-macam. Dalam bahasa Ibrani itu artinya gibor. Gibor ini bisa berarti macam-macam. Kalau konteks positif artinya gagah perkasa, hebat. Tapi kalau konteks negatif bisa berarti tiran, suka menindas manusia. Kita bisa melihat Nimrod ini berkuasa dengan cara yang salah. Dan kemudian dia diikuti oleh banyak orang. Saudara sekalian, kesempatan kedua yang Tuhan berikan tidak dihargai oleh Nimrod. Nah, dari sini kita bisa belajar. Jangan pernah ya punya kelakuan yang sama dengan dia. Kita harus menghargai kesempatan kedua yang Tuhan berikan buat kita. Apapun kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, ketika Tuhan mengampuni kita, memberikan kita kesempatan kedua, pakailah kesempatan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan seperti ini Nimrod. Ya, kerajaan Babel ini bahkan sampai kitab Wahyu pun masih disebut sebagai lambang pemberontakan dan lambang dosa yang mengerikan. Saudara, kesempatan apapun yang Tuhan berikan buat kita, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita belajar untuk taat, tunduk, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati.